Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah rumah tangga YPIB Jemaat Shalom Denpasar, Rabu 20 Mei 2020. Untuk itu, sebelum kita membaca merenungkan sebagai firman Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita, pembacaan Alkitab kita pada saat ini yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-13 pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Jika kita sudah menemukan pembacaan Alkitab kita pada saat ini, mari kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, dalam persekutuan ini, dalam ibadah kami pada saat ini, kami hendak melandasinya dengan firman Tuhan. Mampukan dan layakkanlah kami Tuhan untuk dapat mengerti lalu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yang dikatakan berbahagia bukan saja orang yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam, tetapi juga mau melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya dalam kehidupan ini setiap manusia diberikan karunia ataupun juga talenta dari Sang Pencipta, dari Allah itu. Tinggal bagaimana ketika kita dapat mengelola segala sesuatunya dengan baik. Talenta kita kelola dengan baik, talenta karunia yang telah diberikan itu dengan baik. Dan karunia itu harus dibarengi juga dengan yang namanya kasih. Ini untuk mengendalikan diri kita agar kita tidak menggunakan segala sesuatu yang telah diberikan itu dengan semena-mena, dengan semau kita, dengan tanpa bijaksana. Karena kalau kita tidak membarenginya dengan sikap kasih, maka kita akan jatuh ke dalam dosa karena kita merasa diri paling benar, angkuh dan sombong. Dan hal ini yang menjadi hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dan bacaan kita pada saat ini pun juga menyoroti atau menyinggung tentang jemaat Korintus yang juga hidup di dalam sebuah masalah pada saat itu. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kota Korintus ini merupakan kota yang sangat strategis. Letaknya ataupun posisinya yang sangat strategis. Dia adalah merupakan jalur perdagangan, sehingga banyak orang yang lalu lalang ke sana kemari untuk melakukan persinggahan, untuk istirahat sebentar di kota Korintus. Sehingga banyak orang-orang yang memberikan pengajaran, memberikan ajaran-ajaran kepada orang-orang di Korintus dan juga jemaat di Korintus pada saat itu. Entah itu yang dapat berdampak positif dan juga sekalipun yang berdampak negatif sekalipun. Inilah yang membuat kota Korintus menjadi kota yang sangat strategis karena ia merupakan kota pelabuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan memang ketika kita melihat bahwa kota Korintus ini dapat mengalami perpecahan, dan Paulus pun juga melihat dan merasakan hal tersebut terjadi di dalam jemaat Korintus yang sudah mengenal Kristus pada saat itu. Dan pada saat ini, pembacaan ini pun Paulus juga menekankan bagaimana mereka harus memperlakukan kasih di dalam kehidupan mereka karena mereka sudah mengenal Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan kita pada saat ini. Mari kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini. Kita akan lebih mudah memahami pembacaan kita pada saat ini jika kita membacanya dari ayat yang pertama. Jadi kita membacanya dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pada bagian ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di sini Paulus mengungkit atau menyinggung karunia yang sering dibanggakan oleh jemaat di Korintus pada saat itu. Dan ia pun membandingkan hal-hal yang menjadi kebanggaan orang Korintus pada saat itu dengan kasih. Kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus. Dan bagi Paulus di sini juga kasih itu justru lebih berfaedah dibandingkan karunia berbahasa, bernubuat ataupun mengorbankan diri. Dan bagian yang kedua dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang ketujuh. Di sini Paulus menunjukkan bentuk kebaikan dari kasih yang dikenal juga oleh jemaat Korintus pada saat itu. Kemudian pada ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12 ini merupakan bagian perbandingan tentang kasih. Paulus mencoba membandingkan kasih dengan karunia-karunia yang sebelumnya, yang sudah disinggung dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ia ingin meyakinkan kepada jemaat di Korintus pada saat itu bahwa kasih memang adalah hal yang sangat penting dan sangat urgent di dalam sebuah persekutuan, tentunya di dalam persekutuan jemaat Korintus yang sudah mengenal Kristus pada saat itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, 3 hal karunia yang disinggung oleh Paulus itu tadi adalah nubuatan, bahasa lidah, dan juga tentang pengetahuan. Jemaat di Korintus ini menganggap bahwa ketiga hal ini adalah merupakan hal yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap manusia. Pun setiap jemaat di kota Korintus pada saat itu harus memiliki ketiga hal ini. Tetapi bagi Paulus, menurut Paulus di sini, nubuat itu, ketiga hal ini adalah hal yang memang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma ketika manusia itu dapat mengusahakan segala sesuatunya. Tetapi Paulus di sini mengatakan bahwa nubuat itu akan berakhir, bahasa roh itu akan berhenti, dan pengetahuan pun akan lenyap. Ketiga hal itu yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh kasih. Dan Paulus melihat bahwa penyempurnaan ini diibaratkan seperti seorang yang berubah menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus mengenai ketiga hal yang harus dibarengi dengan kasih. Kemudian kita melihat pada ayat yang ke-13 ini menjadi sebagai penutup sekaligus penekanan Paulus terkait pentingnya kasih bagi orang Kristen ataupun persekutuan orang Kristen pada saat itu. Di antara elemen-elemen dasar Kristen, yaitu yang kita ketahui bersama adalah iman, pengharapan, dan kasih, Paulus menggarisbawahi bahwa
yang terbesar di antaranya ialah kasih. Di bagian akhir ini Paulus menekankan keunggulan dari kasih itu adalah seberapa besar iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar dari keduanya. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Jadi Paulus mau menekankan pada ayat ini bahwa kasih adalah penggenapan dari iman dan pengharapan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ketika kita sudah mendengarkan penjelasan bacaan Alkitab kita pada saat ini, apa yang bisa kita sama-sama petik, apa yang bisa kita pelajari dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini? Dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini, kita dapat belajar bagaimana kita harus bisa menerapkan kasih di dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kita hidup menjalani keseharian ini. Terkadang di dalam kehidupan kita ini, kita merasa bangga atas segala sesuatu yang telah kita raih, kesuksesan. Entah itu kita memperoleh pendidikan, status sosial, pekerjaan atau jabatan, kekayaan, pelayanan kita di gereja pun sekalipun, acap kali membutakan mata batin kita dan juga mata iman kita. Kita menjadi sombong atas apa yang telah kita capai, atas setiap prestasi yang telah kita capai. Lalu kita melakukan hal yang tidak baik, kita menyombongkan diri kita di hadapan sesama kita. Bahkan kita juga merendahkan mereka secara sadar maupun tidak sadar. Sebenarnya yang kita harus lakukan ketika kita diberikan talenta, diberikan karunia itu dari Allah, kita harus dapat menggunakannya itu dengan bijaksana dan juga membarenginya dengan kasih, sehingga kita dapat mengendalikan segala sesuatunya dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terus meminta kita untuk selalu dapat melakukan kasih dalam kehidupan ini. Kita terus percaya bahwa orang Kristen memang diminta dan dianjurkan untuk terus memiliki kasih dalam kehidupannya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan akan membuahkan hasil yang baik. Untuk itu, kepada kita semua, pertanyaannya bagi kita untuk sama-sama kita refleksikan adalah, maukah diri kita untuk terus melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kasih setia Tuhan, karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Dan itu menjadi pertanyaan kita untuk sama-sama kita refleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat yang lalu kami telah membaca sebagian dari firman Tuhan, lalu kami juga merenungkannya ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kasih dalam kehidupan kami. Kami terus mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus menjadi teladan Kristus dimanapun kami berada. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, dimanapun berada. Khususnya Tuhan yang berada di tempat ini, jemaat
Shalom Denpasar, Tuhan berkati setiap apapun yang dilakukan, setiap apapun pelayanan yang dilakukan pada saat ini, pada saat yang lalu, dan pada masa yang akan datang. Tuhan terus berkarya atas gereja Tuhan ini. Tuhan yang melayakkan gereja ini dan memampukan gereja ini untuk tumbuh, sehingga Tuhan pun juga akan menyertai pertumbuhan dan perkembangan jemaat ini ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga dimanapun berada yang menyaksikan ibadah pada saat ini Tuhan. Tuhan melihat pergumulan kehidupan mereka, baik yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan memberkati sehingga mereka pun dapat mendapatkan kesembuhan yang sejati. Karena kami akan percaya bahwa kesembuhan sejati itu hanya berasal dari Tuhan saja. Ketika kami mengimani, ketika kami menyerahkan segala sesuatu kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan pun akan ikut campur di dalamnya. Ya Tuhan, bagi mereka yang mungkin dalam pergumulan masalah kehidupan, kami akan percaya bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi, sehingga Tuhan pun juga yang akan menyelesaikan pada waktu Tuhan, pada masa Tuhan, bukan pada masa kami ya Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu setia dalam kehidupan kami ini, menjalankan hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami selalu syukuri dalam kehidupan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap permasalahan yang hingga pada saat ini menjadi ketakutan untuk kami. COVID-19 yang masih membuat kami takut untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan kiranya melihat kerinduan hati kami, umat-Mu di muka bumi ini yang masih bergumul dengan virus ini. Tuhan, kami rindu untuk melakukan segala sesuatu seperti dulu ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat belajar dari setiap peristiwa pengalaman hidup yang kami rasakan hingga pada saat ini. Sekalipun itu juga Tuhan tentang COVID-19 ini, Tuhan mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami dan terus berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pergumulan kehidupan kami sebagai seorang manusia yang lemah, yang terkadang cenderung mengikuti kedagingan kami. Kami tidak mendengarkan suara hati kami, suara hati Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk melakukan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya, untuk itu ya Tuhan, dengarkanlah setiap permohonan, setiap keluh kesah kami, setiap apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan mendengarkannya. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.